Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam keadaan sehat, amin. Nah, di video kali ini saya ingin sharing bagaimana sensasi yang dulu pernah saya rasakan. Sensasi dari asam lambung ya, dari ujung kaki sampai ke ujung rambut, dari psikis maupun fisik. Insya Allah saya sharing di sini. Harapan saya dengan adanya video-video seperti ini, teman-teman yang belum pernah merasakan rasanya sensasi asam lambung itu jangan sampai pernah ya. Jadi buat pelajaran buat kita, buat saya, dan buat teman-teman yang lainnya ya. Sebelum kita melanjutkan videonya, saya mau memperkenalkan produk ya. Produk ini adalah produk dari lebah teman-teman. Namanya mungkin udah familiar, ini namanya madu ya. Tapi insya Allah ini madu murni teman-teman. Madu murni. Jadi saya sekarang udah mulai menjual madu murni yang aman dikonsumsi untuk penderita lambung ya. Alhamdulillah banget ya. Jadi saya bisa membantu teman-teman lewat ikhtiar madu lambung, dan ini udah ruqyah, udah plus ruqyah ya. Nih namanya ya. Nih madu lambung. Teman-teman bisa cek madunya di Shopee ya. Udah ada di Shopee teman-teman. Silahkan di situ. Nanti saya sertakan linknya di kolom deskripsi atau di kolom komentar ya, buat teman-teman yang mencari madu yang aman buat lambung. Insya Allah ini aman banget di lambung karena rendah gas ya, dan ini itu manfaatnya banyak banget dan bisa dikonsumsi anak kecil ya, anak usia 1 tahun ke atas itu bisa, karena anak saya juga yang 1 tahun sama Yudit itu 1,5 tahun sering konsumsi madu ini ya, buat menjaga stamina, buat kebugaran ya. Insya Allah ini aman buat lambung. Nantinya ini dicampur sama herbal. Buat teman-teman yang ingin sharing lewat WA silahkan ya. Silahkan beli dulu madunya di Shopee. Nanti buka link aja, buka linknya di kolom deskripsi. Nanti bilang, Mas saya subscribernya Mas Ma'ruf, minta sharing di WA. Nanti teman-teman order madunya, silahkan nanti sharing ya. Nanti madu ini nantinya buat ikhtiar penyembuhan teman-teman. Nanti akan dikombinasikan dengan rimpang-rimpangan ya teman-teman ya, seperti saya terapi ya. Jadi saya terapi itu 3 bulan pakai obat dokter, dilanjut dengan herbalis. Nanti kapan waktu minumnya dan ramuannya apa aja, herbalnya apa aja, nanti kita sharing di WA ya teman-teman ya. Nah ini ada kemasan yang 100 gram, ini botol kecil. Ada juga yang ini 350 gram ya. Untuk harganya kalau yang 100 gram itu 20.000, kalau yang 350 gram ini 65.000, dan kalau yang 600 gram 120. Kalau yang ini yang 1 kilo itu 140.000, tapi lagi ada diskon di Shopee, nanti dicek aja. Insya Allah banyak potongan kalau dari teman-teman. Oke, langsung saja. Bagaimana sensasi yang dulu pernah saya rasakan ya. Mungkin ada persamaan, atau mungkin ada beberapa orang yang nonton video ini belum pernah merasakan atau saudaranya merasakan ya. Jadi awal saya sakit itu, awalnya itu panas di perut teman-teman. Jadi perut saya itu panas, perutnya panas. Ini kalau sensasi di perut ya, perutnya panas, sering keruyukan, sering kembung tuh, perutnya kembung terus sakit ya. Kadang sakitnya ada di sebelah kanan, kadang ada ya di sebelah kiri, tapi cenderung kalau lambung itu sakitnya di sebelah kiri. Nyeri ulu hati juga, sering mengganjal di ulu hati ya, itu penyebabnya karena gas ya. Naik lagi ke atas ke area ulu hati sering nyeri. Naik lagi ke dada. Nah kalau di dada ini rasanya seperti terbakar teman-teman. Di dada itu panas, nyeri, kadang nyeri di sebelah kanan, kadang di sebelah kiri, itu di dada ya teman-teman ya. Selain itu juga saya sering merasakan yang namanya sesak napas. Nah buat teman-teman yang takut akan sensasi sesak napas ini, karena saya tahu sensasi yang menakutkan adalah salah satunya sesak napas, keliengan, sempoyongan, serasa mau pingsan, dan takut mati. Tapi insya Allah itu bisa keluar semua, bisa sembuh semua ya. Silahkan teman-teman nanti sharing di WA saja ya, mau lewat telepon atau lewat chattingan di WA juga nggak apa-apa nanti ya teman-teman. Nah kalau di daerah tenggorokan ini yang saya rasakan itu sering serasa mengganjal
ya, mengganjel, terus panas di tenggorokan. Yang sering itu panas teman-teman. Kalau udah terjadi radang itu pasti panas, entah itu di lambung, entah itu di tenggorokan. Kalau udah ada radang itu pasti jadinya panas teman-teman. Naik lagi ke sini, ke daerah mulut, itu mulut terasa asam, lidah terasa asam, makan nggak enak gitu ya. Hidung sering mampet, matanya buram, ngeblur, keliengan, sempoyongan, matanya sering telinganya sering berdenging gitu ya. Kaki gemeteran, lemes. Kalau jalan ngos-ngosan, baru sebentar jalan udah ngos-ngosan. Aduh, gimana mau aktivitas ya. Tapi insya Allah itu bisa keluar semua. Insya Allah nanti ya teman-teman. Karena di video sekarang saya ingin hanya sharing mengenai sensasi yang pernah saya alami ya teman-teman ya. Bagaimana saya bisa menjalani itu semua, itu butuh proses. Jadi teman-teman harus sabar ya. Insya Allah nanti dengan ikhtiar, dengan madu ini ya, kita coba selama 3 bulan. Kita mulai dari nol lagi ya, penyembuhannya kita mulai dari nol lagi ya. Jadi teman-teman yang udah makannya udah enak tapi masih ada sensasi, nanti sharing sama saya 3 bulan ya. Insya Allah dalam 3 bulan, lamanya 3 bulan ya, melalui madu ini dan beberapa rimpang yang nanti saya akan sharing, yang nanti akan saya share ya teman-teman. Nah, itu hanya sebatas dari fisik saja ya. Secara mental pun setelah saya mengalami sensasi bertubi-tubi, saya mengalami kecemasan kan teman-teman. Otomatis saya cemas kan, kenapa nih kok saya nggak sembuh-sembuh, kenapa nih, sebenarnya saya sakit apa gitu kan. Sebenarnya saya tergolong orang yang nggak perlu yang namanya endoskopi, itu nggak perlu, karena hanya radang. Karena kalau endoskopi itu kalau yang misalkan udah nyampe berdarah gitu kan, kalau misalkan BAB berdarah gitu kan, itu perlu endoskopi. Kalau saya hanya sedikit radang, itu nggak perlu teman-teman. Kata dokter juga nggak perlu, tapi saya yang minta karena saya pengen tahu kenapa lambung saya gitu ya, ada apa dengan lambung saya. Dan ternyata hanya radang teman-teman, hanya merah-merah saja gitu ya. Secara psikis yang saya alami adalah saya sulit tidur. Saya 2 bulan itu sulit tidur. Saya takut keluar rumah, saya takut sholat berjamaah, saya takut ke keramaian, saya takut mendengarkan berita-berita yang buruk, itu saya takut. Dan banyak lagi ketakutan-ketakutan yang saya alami tanpa sebab. Nggak tahu kenapa tiba-tiba saya takut ya. Itu sering saya alami teman-teman. Tapi nggak usah khawatir, insya Allah bisa sembuh. Dengan ikhtiar, insya Allah dengan sembuh. Karena orang yang terkena GERD dan anxiety itu butuh penguatan mental. Saya sendiri teman-teman, saya nggak berjuang sendiri. Saya punya tempat untuk mencurahkan isi hati saya. Saya punya tempat untuk curhat. Salah satunya ibu saya, karena ibu saya punya pengalaman asam lambung juga. Kalau ada sensasi, telepon ibu saya langsung, Bu, saya lemes, Bu, saya sempoyongan, Bu, saya ini itu. Ya alhamdulillah beliau tahu sensasinya. Jadi beliau tuh tahu caranya. Mas, kamu begini-begini, Mas, kamu begini-begini gitu ya. Istilahnya buat teman curhat lah. Teman-teman juga yang punya gangguan anxiety, psikosomatis, kalau bisa punya teman curhat. Karena ketika kita curhat dengan orang yang pernah mengalami dan orang yang udah pernah mengalami asam lambung dan sembuh, itu bisa mempercepat teman-teman, bisa mempercepat proses kesembuhan. Jadi teman-teman bukan hanya sharing teman antar teman yang sama-sama sakit ya. Kalau sama-sama sakit nanti nggak ketemu solusinya. Jadi sharing dengan orang yang pernah punya pengalaman sakit lambung. Insya Allah dengan sharing-sharing seperti itu nanti teman-teman akan tenang teman. Jadi nanti proses penyembuhannya akan lebih mudah. Tapi alhamdulillahnya saya bisa keluar dari situ berkat terapi-terapi yang saya lakukan selama kurang lebih 6 bulan. 6 bulan saya terapi herbalis ya. Tentunya dengan 6 bulan saya terapi herbalis. Tapi bukan hanya itu, sebenarnya banyak banget
langkah-langkahnya ya, banyak banget yang harus kita lakukan, bagaimana caranya. Karena kalau ramuan itu kan mengobati fisiknya, kalau kalau herbalis itu mengobati fisiknya. Nah, psikisnya bagaimana? Nah, itu yang menjadi PR teman-teman semua. Psikisnya bagaimana? Psikisnya karena harus bareng dalam penyembuhan GERD dan anxiety, harus bareng antara fisik dan psikis, itu harus bareng teman-teman. Nggak bisa kita nyembuhin fisiknya aja gitu, nggak bisa. Jadi harus bareng ya. Jadi misalkan kita minum herbal nih, jadi kita nggak boleh yang namanya membebani pikiran dengan pikiran apapun. Jadi harus bisa lost goal ya, harus bisa bodoh amat seperti itu. Nanti bareng-bareng kita sharing bagaimana. Semoga teman-teman semua bisa cepat keluar dari kecemasan yang sekarang dialami ataupun sakit lambung yang sedang dialami, sehingga teman-teman bisa hidup seperti dulu kala ya, seperti layaknya orang yang sehat gitu ya. Mungkin itu saja sharing saya kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.